Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap usaha kami sepanjang minggu ini boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur studi kami selama 1 minggu ini boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur setiap apapun yang kami lakukan di sepanjang minggu ini, semuanya boleh dalam tuntunan Tuhan dan semuanya boleh berjalan dengan lancar. Itu semua kami sungguh tahu bahwa Engkau turut campur tangan atas segala sesuatu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal ini Tuhan. Dan pada sore hari ini kami sudah berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau membawa hati kami untuk mendengar firman-Mu, untuk dilawat oleh firman-Mu Tuhan yang menjadi terang dalam hidup kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau jamah hati kami, Engkau jamah pikiran kami Tuhan, sehingga pikiran kami hanya terfokus kepada Engkau. Bahkan juga ruangan Engkau Tuhan yang terus menjaga melindungi Tuhan. Kami menolak setiap kuasa roh jahat yang ingin mengganggu kami, baik di tempat kami bahkan di dalam pikiran kami yang ingin mengganggu konsentrasi kami. Kami bersepakat kami tolak di dalam nama Yesus. Kami mau hanya Tuhan yang berada di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, bahkan di tempat ibadah kami Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk ruangan yang tempat kami ibadah, bahkan setiap alat-alat yang kami gunakan Tuhan. Kiranya Tuhan semuanya boleh dapat berfungsi dengan baik Tuhan, sehingga itu semua mendatangkan kemuliaan untuk nama-Mu. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat yang mungkin di dalam perjalanan, Engkau percepat agar mereka tiba dengan selamat, jauhkan dari setiap bahaya Tuhan. Bahkan mungkin yang berhalangan hadir dalam kelemahan tubuh atau setiap alasan mereka Tuhan, Engkau yang terus memberikan pemulihan untuk Tuhan, yang terus mengetuk pintu hati mereka. Kami rindu kami boleh datang bersekutu bersama di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau memuji mempermuliakan Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami menaikkan setiap ucapan syukur kami dan setiap doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita mau menari bagi Tuhan. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Karena sangat minim yang pakai baju hitam, berarti semuanya bersuka cita warna-warna cerah. Lebih dominan warna yang tidak hitam. Jadi kita mau menyanyi untuk Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti yang menari.
kita masih terus berdiri karena sepertinya baru saya yang berkeringat. Oke, kalau di anak sekolah minggu semua harus berkeringat baru bisa duduk. Jadi kita berlakukan hal yang sama pada hari ini. Kita masih terus memuji Tuhan, kita mau menyanyikan pujian Allahku dahsyat. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Kita menyanyikan pujian dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Tuhan
Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang selalu tercurah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami merasakan penyertaan-Mu yang sungguh sempurna. Sampai hari ini kami merasakan kesehatan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami.
Kami percaya Tuhan, iman kami harus semakin hari semakin bertumbuh. Iman kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang menyertai. Iman kami percaya Engkau Tuhan yang turut campur tangan dalam setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyiapkan pendengaran kami Tuhan. Kami menyiapkan pikiran dan hati kami untuk kami mendengar, membaca, dan terlebih lagi kami merema Tuhan, firman-Mu merema dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami dipenuhi dengan kehidupan, yaitu firman yang daripada-Mu. Sebab yang kami tahu, firman-Mu Tuhan adalah terang bagi setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu juga menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Biar Engkau Tuhan yang turut campur tangan, biar Engkau Tuhan yang mengurapi lidah bibir hamba-Mu. Sampaikan kepada kami semua Tuhan apa yang menjadi rancangan-Mu, apa yang menjadi jalan-Mu Tuhan, apa yang menjadi firman yang harus terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Malam hari ini mari Bapak Saudara kita belajar bersama, yaitu tentang terima kasih. Thank you. Terima kasih. Satu hal dari kalimat atau makna daripada terima kasih mempunyai keajaiban yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih itu harus kita panjatkan. Terima kasih itu harus kita ucapkan. Dan biarlah malam hari ini kita belajar lebih mendalam lagi Bapak Saudara, lebih dan lebih lagi, supaya firman itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Seperti Kristus sudah memberikan teladan bahwa firman-Nya nyata dalam kehidupan Yesus sampai di atas kayu salib. Dan mari kita membuka di dalam Lukas 16 ayat 26. Lukas 19 ayat 26. Mari kita memperhatikan bersama-sama. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Jadi malam hari ini kita akan belajar, firman-Nya berkata, aku berkata kepadamu setiap orang yang mempunyai. Arti kata mempunyai, jangan kita mempunyai cara pandang bahwa orang yang punya atau orang yang kaya semakin kaya, atau orang yang nggak punya, orang yang miskin semakin hari semakin tidak ada. Bukan itu. Tetapi apa yang kita harus punyai, apa yang kita harus timbulkan, apa yang kita harus bangkitkan, yaitu ucapan syukur. Kalau kita bisa melihat di slide berikutnya, di slide nomor 3, arti kata mempunyai yaitu gratitude dan grateful, sikap bersyukur dan rasa bersyukur. Jadi terima kasih bukan hanya sekedar perkataan saat ada orang yang menolong kehidupan kita. Terima kasih bukan hanya sekedar saat kita menerima sebuah pertolongan, bukan hanya itu saja. Tetapi terima kasih itu adalah dalam bentuk rasa ucapan syukur dan sikap kita bersyukur.
gratitude dan grateful. Jadi bagaimana kehidupan kita benar-benar di dalam firman-Nya. Apa yang kita punyai adalah bagaimana kita memiliki rasa bersyukur. Firman-Nya tadi dikata, siapa yang mempunyai rasa bersyukur, siapa yang mempunyai sikap bersyukur, maka Tuhan akan tambah-tambahkan dalam kehidupannya. Tetapi barang siapa yang tidak mempunyai, artinya tidak mempunyai rasa bersyukur, maka semuanya akan diambil daripadanya. Artinya saudara, siapa yang tidak mempunyai juga itu artinya bukan berarti orang yang tidak sukses, tetapi orang yang sukses pun akan mengalami. Orang yang bukan berarti orang yang tidak tenang dalam kehidupannya, atau orang yang tenang dalam kehidupannya akan mengalami. Karena dalam setiap hidup ini, kalau kita tidak bersyukur, kita tidak punya sikap bersyukur, maka semuanya akan merasa bahwa kurang dan kurang. Kalau kita tidak landasi dengan rasa ucapan syukur atau sikap bersyukur, maka semuanya akan kita rasa bahwa semuanya akan kita lewati dengan kekuatan kita sendiri. Maka dari itu malam hari ini firman Tuhan juga memberikan kekuatan buat kita semua, bahwa semuanya itu tidak instan. Maka dari itu jangan kita biasakan rumput tetangga lebih hijau. Jangan kita membiasakan bahwa orang lain kok bisa sukses, saya tidak. Tetapi biarlah pengalaman hidup itu yang menjadi firman yang hidup. Pengalaman hidup yang kita alami itu menjadi firman yang hidup. Jangan juga kita dalam hidup kita merasa bahwa kita sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Kadang-kadang kita hanya menilai diri kita, aku juga sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi kenapa begini? Tapi mari, jangan kita selalu menilai bahwa diri kita sudah sungguh-sungguh. Tapi mari dalam hidup kita lakukan yang terbaik untuk kita. Maka dari itu firman-Nya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Tetapi terkadang kita hanya mencari tambahannya aja, bukan mencari kebenarannya. Kadang-kadang kita mengikuti Tuhan hanya mencari tambahannya saja. Tapi mari kehidupan kita, mari kita buktikan bahwa kita harus memberikan yang terbaik. Kalau di slide 2 saya menuliskan bahwa satu kata ajaib adalah terima kasih yang dapat mengubah segala sesuatu keadaan. Satu kata ajaib terima kasih yang dapat mengubah karakter dan mental kita untuk menjadi lebih baik. Saat kita memanjatkan ucapan syukur di hadapan Tuhan, dapat mengubah sebuah keadaan, dapat mengubah karakter dan mental kita. Tidak bisa dipungkiri di tengah-tengah zaman yang semakin hari semakin sekarang sudah dikatakan modern. Kemarin, saudara, malam minggu saya mengikuti ujian secara online dengan aplikasi namanya Quizzes. Awal-awal kita semua peserta ujian sangat sulit untuk mengikuti yang namanya Quizzes. Karena kalau kita salah klik sudah dianggap jawab. Apalagi kalau mungkin jawabannya nggak apa-apa. Kalau kosong itu yang susah. Dan disitulah kita diajarkan bagaimana kita memberikan jawaban harus memakai bantuan Microsoft Word dulu. Jadi kita tulis dulu di situ semua jawaban. Baru kita copy, baru kita paste di dalam kolom aplikasi Quizzes itu. Baru kita kirim. Itu saja saudara, waktu pertama kali ujian ada yang 60%, ada yang 80%, ada yang 100% penilaian. Dan saat soal essay juga
15 pertanyaan, waktunya terbatas, kurang lebih sekitar 100 menit. Sedangkan jawabannya panjang-panjang. Semua peserta ujian mengatakan bahwa kenapa sih enggak pertemuan langsung saja. Padahal kita untuk mengadakan pertemuan itu pun masih saat di tengah-tengah pandemi ini. Jadi kita belajar selama kurang lebih 3 minggu untuk menggunakan aplikasi tersebut. Saat sebelum ujian sudah ada trialnya juga, masih banyak yang salah. Saya pun tergesa-gesa untuk mengirimnya. Salah ngeklik, jadi terkirim. Aduh, jawabannya 0. Jadi waktu trial itu. Jadi kemarin waktu ujian ya sangat berhati-hati. Nah, perlu kita tahu saudara, di tengah-tengah zaman yang semakin modern ini, semakin juga banyak tuntutan. Apa yang dahulu kita tidak pernah pakai, saat ini kita dituntut untuk belajar. Bagaimana dulu nggak ada namanya aplikasi yang mempermudah kehidupan kita, saat ini semua menggunakan aplikasi. Dengan satu smartphone ini kita bisa bertransaksi. Kalau dulu namanya online shop ya ada saudara. Tapi saat ini dengan online shop ada. Bagaimana kalau kita melakukan namanya transaksi secara online shop, harus ikut rekening bersama, singkatannya REKBER, supaya kita tidak masuk dalam penipuan, tidak masuk dalam hal-hal yang kita tidak inginkan. Di tengah-tengah zaman ini banyak hal tuntutan yang harus kita lalui. Saat ini barang diorder, tidak usah, beberapa perusahaan sudah tidak memakai sales lagi untuk berangkat. Saat ini sudah dengan aplikasi download. Ya, kalau misalnya di bagian spare part mobil harus ada My Toyota, My Suzuki, My Daihatsu. Jadi semua toko-toko yang istilah kata sudah salesnya dikurangi, sudah dengan isi di aplikasi itu My Suzuki mau nyari spare part apa, tinggal bayar, tinggal transfer, barang datang. Bagi toko-toko mengalami kesusahan karena stoknya harus belajar lagi, aplikasinya tak harus mengerti. Kalau barang sudah dipesan, tidak mungkin bisa dikembalikan. Kembali lagi bahwa di tengah-tengah zaman ini atau di tengah-tengah zaman yang semakin berkembang, semuanya berubah. Bersyukur kalau kita masih bisa manual, ya masih ada sales yang datang. Tetapi lambat laun sudah semakin berubah. Semua serba aplikasi. Dan di tengah-tengah itu pasti kita namanya belajar lagi, itu pasti mengalami tekanan. Pasti itu. Namanya tekanan itu pasti. Aduh, gimana ini? Usia saya sudah segini, gak bisa lagi belajar. Banyak hal yang menjadi tekanan dalam hidup. Maka dari itu, satu hal firman Tuhan yang sudah disampaikan malam hari ini di dalam kitab Lukas, mari kita mempunyai rasa bersyukur, supaya dalam setiap hari demi hari yang kita lewati, apapun keadaannya, kita tetap mampu melewati karena ada kuasa Tuhan beserta dalam kehidupan kita. Ya. Mari kita jangan melihat hal-hal yang lebih sukses, tapi mari kita belajar dalam kehidupan kita untuk mengucap syukur. Ada banyak hal saat-saat ini kita lebih membandingkan, lebih melihat. Ada banyak hal ya saudara yang saya juga pelajari dari kehidupan orang-orang. Ada banyak hal orang berbondong-bondong ke kota, ke sana, ke kota kemana. Ya kalau dulu Jakarta, sekarang Bali. Banyak orang datang ke Bali untuk bekerja di sana. Banyak kota-kota yang dulu tidak terkenal saat ini terkenal untuk mencari nafkah di sana. Tapi satu hal,
firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kehidupan kita. Walaupun sekitar kita melihat, wah orang dari sana sukses ya, orang dari sana sukses ya. Tapi kembali lagi, rancangan Tuhan itu harus kita genapi dalam setiap kehidupan. Amin, saudara. Bukan kekuatan kita yang menjawab, tetapi berserah kita kepada Tuhan itu yang menjawab. Mari di tengah-tengah kondisi seperti ini, mari kita lebih berserah kepada Tuhan. Berserah di situ juga harus diliputi dengan usaha dari kehidupan kita. Kalau kita hanya berserah, tetapi usaha kita tidak belajar, namanya hidup ini selalu belajar. Bagian jasa perbaikan saat ini sudah dituntut yang namanya mobil listrik. Ada kabar tahun 2025 kendaraan bermotor yang memakai bahan bakar akan ditiadakan, akan diganti dengan namanya mobil listrik. Saat ini mungkin saudara sudah melihat produk-produk mobil listrik, sepeda listrik sudah semakin banyak ya saudara semangat ya. Kalau dulu kan goes, saat ini sudah tinggal gas. Tinggal pilih mau kecepatan yang 40, 60, 80, 100 pun ada. Cuman yang terjual di sini sampai kecepatan 60, 80. Harganya varian, ada yang 15 juta, ada yang 8 juta. Ya, harganya sudah lumayan. Sepeda listrik. Untuk mobil saat ini sudah masuk juga namanya tenaga listrik, mobil listrik. Saat ini semua perusahaan sedang berlomba-lomba untuk membuat namanya mobil listrik. Tuntutan ada juga. Bagi kita yang jasa perbaikan pasti dituntut untuk belajar lagi. Namanya semua kalau sudah listrik harus belajar. Keadaannya kalau namanya sudah betul listrik itu sudah barangnya kecil-kecil ya, tidak besar-besar. Kalau elektronik dulu besar-besar. Saat ini radio, kalau dulu radio kan besar-besar loh saudara. Saat ini radio bentuknya kecil sudah ada yang namanya radio. Bagaimana jasa perbaikannya? Harus pakai kaca pembesar. Saat ini sudah semua berubah. Maka dari itu namanya tekanan itu pasti akan semakin hari semakin berat. Kebenaran firman Tuhan mengajarkan dalam kehidupan kita untuk bersyukur. Kenapa begitu ya saudara? Supaya kita mampu melewati masa demi masa dalam kehidupan. Saat kita bersyukur, ada semangat yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Rasa bersyukur ini bukan hanya timbul saat kita mengalami naik daun, saat kita mengalami kesuksesan, saat kita mengalami hidup yang tenang. Bukan hanya itu saja, tetapi rasa bersyukur dan sikap bersyukur itu pun harus ada. Saat mungkin keinginan kita atau cita-cita kita atau harapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, bagaimana kita bersyukur? Mungkin saat kita mengalami kegagalan, atau mungkin kita ditinggalkan dengan orang yang kita sayangi, dalam artian kembali kepada Tuhan, bagaimana kehidupan kita penuhi dengan rasa ucapan syukur, sikap bersyukur. Tekanan dalam hidup ini mampu mengubah pola hati kita. Kalau sudah orang ditekan, depresi terlalu berat yang dialami, hati ini sudah berubah. Pasti apa yang berubah? Sedih, merasa paling sedih. Gak usah ke akal pikiran, hati saja. Maka dari itu firman Tuhan supaya menjadi jawaban dalam kehidupan kita, bagaimana kita penuhi dengan rasa bersyukur dan sikap bersyukur. Mari kita membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat 13. Petrus 1 ayat 13.
Firman Tuhan berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkan. Maka dari itu malam hari ini kita belajar sama-sama bersyukur. Mari kita belajar mempunyai sikap bersyukur. Sikap bersyukur. Seberat apapun keadaan kita, mari kita ucapkan di hadapan hadirat Tuhan, mengucap syukur. Siapa yang dapat menolong kehidupan kita, saudara? Hanya Tuhan. Tetapi di dalam balik itu, setiap masalah yang kita hadapi, beban berat yang kita hadapi, ada proses. Ada proses. Dalam pekerjaan yang saya kerjakan saja, saudara, ada tekanan. Dari kakak ipar saya sudah bilang, belajar, ini bukunya. Sekarang semua sudah mobil listrik, semua sudah motor listrik, belajar. Tekanan berat. Untuk belajar kembali itu berat. Di tengah-tengah usia yang sudah terbiasa dengan namanya bahan bakar atau kendaraan bermotor yang memakai tenaga bahan bakar. Untuk belajar yang ke listrik itu sangat susah. Yang saya jauh-jauh, saudara, saya mendengar sebuah seri tukang dinamo saja. Ya, kalau kita beli baru, banter ya, Sanyo misalnya, tidak usah jauh-jauh ke mesin kendaraan bermotor, Sanyo saja. Waktu beli baru, kencangnya luar biasa. Saat sudah mengalami kerusakan, lalu mungkin teknisinya bilang, oh ini harus digulung. Belum tentu namanya daya dorongnya pompa tersebut akan sama atau dari barang yang baru. Teman saya beli kompresor yang tenaga listrik, diperbaiki sampai berkali-kali, sampai dia bilang, memang kalau barang sekarang nggak usah beli, nggak usah diperbaiki, beli baru. Sudah sampai 3 orang yang gulung ini, sampai yang jago katanya gulung, tetap masih seperti itu. Di tengah-tengah sebuah keadaan yang saat ini kita rasakan, ada banyak hal orang mengatakan, saat ini wisata usaha kuliner menjadi jawaban, karena orang saat ini mencari namanya makan dan makan dan makan. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sebuah hambatan. Ada yang mengikuti tren seperti itu, tapi menjadi sebuah hambatan. Ada yang mengatakan saat ini dunia pertanian yang menjadi jawaban. Ya, saat ini namanya hidroponik. Saat ini menjadi sebuah jawaban. Tapi belum tentu orang atau semua orang dapat melakukan namanya pertanian jenis hidroponik. Dan di sini saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa mengapa hidup kita harus dipenuhi dengan rasa bersyukur, supaya apa yang kita kerjakan Tuhan menyertai, Tuhan membuka hikmat, Tuhan membuka jalan keluar. Dan Tuhan membuka jalan keluar bukan abrakadabra, bukan seperti itu, tetapi ada proses yang harus kita lakukan. Itu. Jadi mengapa malam hari ini kita diingatkan dalam 1 Petrus 1 ayat 13? Mari kita waspada. Yang diingatkan adalah akal budi kita. Kalau hati kita sudah merasa tertekan, akal budi kita atau secara pikiran kita pasti mana yang cepat,
Tetapi kalau hidup kita terus dipimpin, mau dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan melihat tangan Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi bagaimana kehidupan kita, saudara, terus melakukan yang terbaik. Lalu kita akan membaca 1 Korintus 10 ayat 10. Cara hidup yang mematikan rasa syukur. Cara hidup apa yang mematikan rasa ucapan syukur? Mari kita membaca di dalam 1 Korintus 10 ayat 10. Cara hidup yang mematikan rasa syukur adalah hidup bersungut-sungut. Mari kita akan membaca. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Dikatakan, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Yang dapat mematikan sikap bersyukur kita, yang dapat mematikan ucapan syukur kita adalah bersungut-sungut. Bersungut-sungut ini bukan pada kondisi yang parah, bukan hanya terjadi pada kondisi yang parah, tapi bersungut-sungut itu pun akan terjadi pada kondisi yang nyaman. Sudah nyaman, masih saja kurang nyaman. Kalau orang melihat, wah enak ya orang itu, tapi orang itu belum tentu sudah merasakan enak, tapi masih kurang. Maka dari itu jangan bersungut-sungut. Rasa bersyukur dan sikap bersyukur itu yang menjadi jawaban buat kehidupan kita. Kita pegang di dalam Lukas 19 tadi, Ustaz. Siapa yang mempunyai, semuanya akan diberikan dalam kehidupan kita. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, maka semuanya akan diambil dari kita. Kalau orang merasa kurang dan kurang, kalau orang sudah nyaman masih kurang nyaman, apa yang dapat mematikan saudara? Hawa nafsu. Kurang ini, tambah lagi. Kurang ini. Maka dari itu saudara, dalam setiap kehidupan, mari hidup kita jangan bersungut-sungut. Hadapi. Mari kita berusaha, belajar. Mungkin dalam setiap usaha pekerjaan kita, apa yang aku bisa kerjakan, apa yang aku bisa lakukan. Saya percaya bahwa setiap kehidupan kita pasti memiliki hobi. Dalam setiap kehidupan kita ada talenta yang Tuhan berikan supaya kita mampu bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Apa yang kita miliki? Talenta apa yang kita miliki? Hobi apa yang kita miliki? Memang benar, apa yang jadi hobi? Saya dulu bingung kerja apa ya, kuliah apa ya. Tapi satu hal yang saya dapat pesan dari almarhum tua saya mengatakan, apa yang menjadi hobimu, itulah yang menjadi kuliah. Apa yang menjadi hobimu, itulah yang menjadi pekerjaan. Kenapa harus gitu? Supaya nggak bosan. Namanya pekerjaan ada titik jenuh, itu pasti. Titik jenuhnya di mana? Saat sudah penghasilan berkurang. Titik jenuhnya di mana? Saat pelanggan mulai berkurang. Titik jenuhnya di mana? Saat tekanan semakin berat. Ada yang hobi berdagang, pasti akan semangat lagi. Jangan kita pernah jadi putus asa. Ada yang hobinya driver, karena dia senangnya driver. Kamu mau setiap terus yang mau jadi driver? Ya senangku di sini mas, karena keliling kerjanya tuh keliling, bisa kemana-mana. Dan itu yang membuat tidak jenuh. Bagaimana mungkin kita hobi memasak? Talenta apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, itu yang akan memenuhi segala kebutuhan kita. Dalam arti yang kita tidak
menjadi putus asa. Coba seandainya saudara hobinya apa tapi dipaksa untuk apa, tidak akan menjadi bisa berjalan dengan baik. Saya pernah sharing dengan kursus mengemudi Bayangkara. Kok bisa Mas sampai saat ini tetap bekerja mengemudi, mengajari orang mengemudikan? Ya memang saya senangnya gini Mas, ngajar. Kalau ngajar di sekolah, enggak, lebih baik ngajar gini. Jadi orang tua saya Mas sudah memang senang mengajar. Ya saya dan saudara-saudara saya semua, hukum saya ya ini yang namanya Bayangkara, ya berarti itu sudah masih keluarga. Karena hobi itu pun saya alami sendiri. Ada saya titik jenuh, saya pernah mengalami. Nanti saya sudah saat mendapat sebuah jawaban, sampai hari ini saya tidak terulang kembali untuk jenuh. Pekerjaan itu pasti akan melelahkan, menjenuhkan. Kalau pekerjaan rame, saya pernah bingung. Sampai istri bilang, repot kamu Bang. Rame, bingung. Nggak rame, makin bingung. Gitu ya, saudara. Kalau rame, bingung. Saudara mungkin yang punya toko pasti bingung. Barang apa yang kosong? Itu pasti. Iya kan? Mana yang kosong ya? Apalagi kalau mungkin tidak terbiasa dicatat. Kalau yang sudah terbiasa dicatat, oh ini tinggal satu, ditulis. Saudara, nanti kalau udah stok ada sales datang, tinggal oh ini kurang ini. Tapi kalau mungkin tidak terbiasa dalam mencatat, bingung akan kebanyakan atau sama sekali. Saya mengalami itu. Repot kamu Bang. Rame, bingung. Iya bingung, aku mana yang tak kerjain. Saya hanya percaya sama Tuhan. Saya sampai pernah bingung, sampai dari istri bilang, ini udah Bang, jangan bingung. Mana yang kamu kerjakan, ya kerjakan. Nggak usah diterima semua. Ya gimana nggak diterima? Orangnya maksa. Ya akhirnya ya harus sesuai dengan kemampuan. Saya pernah mengalami bingung karena sudah banyak mana yang tak kerjain, mana yang ada spare partnya dulu. Tapi dari hari demi hari, dari usaha demi usaha yang saya lewati, dari situ saya juga pun mendapat hikmah. Dari situ pun saya belajar tentang rasa bersyukur. Pernah sepi sama sekali gak ada yang masuk, pernah. Bingung, pernah. Lebih dari bingung, pernah. Padahal waktu itu belum berumah tangga, bingung gitu. Kok gak ada yang masuk ya, 1 bulan, 2 bulan gak ada yang masuk. Saya kilas balik, untung saya hidup dengan orang tua saya. Istilah kata masih bersama orang tua. Coba kalau nggak sama orang tua, makan apa saya gitu. Tapi di situ saya bersyukur, terima kasih. Dan disitulah juga saya semakin bersyukur Tuhan percaya. Sampai hari ini saya sangat bersyukur. Kalau misalnya baru 2 hari, 3 hari gak ada yang tak servis, gak bingung saya. Karena 2 bulan pernah sama sekali gak ada yang masuk. Stres saya pengen lagi balik Surabaya. Saya ngomong, aku tak balik Surabaya aja ya, kerja di Surabaya. Soalnya di sana sudah pelanggan pun banyak yang telepon. Tapi mama sudahlah, janganlah di sini aja. Stres saudara, kalau nggak megang uang itu stres. Ya kan saudara, bingung apa? Mau beli apa? Pengen apa? Bingung. Nggak mungkin kan seusia saya beberapa tahun lalu tanya, minta maaf, nggak mungkin. Tapi itulah proses. Proses demi proses itu pasti akan terjadi. Tetapi mari dari kehidupan kita menjadi sumber motivasi dan inspirasi buat keluarga kita, buat lingkungan sekitar. Amin saudara. Mari hadapi apa yang ada di depan kita. Mari kita jangan bersungut-sungut. Perbanyak ucapan syukur. Sedikit banyak mengucap syukur.
Mungkin belum laku sama sekali mengucap syukur. Tetapi di balik itu pun kita harus berusaha belajar. Saya sempat, saudara, apapun buat, ya, saya punya teman di daerah mana, dulu hotel ini hotel apa? Ya sekarang tema hotel namanya. Oh ya, dulu Mitra. Nah, daerah situ dia dulu pernah kontrak 1 tahun 10 juta. Namanya bengkel, nama ganti olinya Buds. Nah, jadi dia dulu kontrak. Lalu dalam jangka 5 tahun hanya dia bisa beli tempat itu. Saat ini sudah dia beli. Dan di balik awal dia usaha, dia sudah pasang stiker gitu. Sempat berpikir, aduh, di masa-masa kayak gini gak ada yang masuk apa tuh buat stiker ya, buat promosi gitu. Sempat. Ya, tapi gak usah lah, percaya Tuhan aja. Tuhan pasti cukupkan di waktu yang tepat, di situasi yang tepat. Itu saya bangkitkan itu, semangat saya bangkitkan di dalam itu. Dan akhirnya ya saya alami itu. Nah, saya udah lihat, wah, enak juga ini. Saya juga punya pikiran, enak juga nih, coba usaha. Kalau mungkin usia saya sudah bertambah, tenaga sudah nggak kuat, saya pengen ganti oli tapi rumah ke rumah. Jadi mobil satu isinya kompresor, oli gitu ya. Jadi tinggal telepon aja kalau orang mau ganti oli, tinggal kita datangin. Mau sampai hanya Madura saja gitu. Rencana seperti itu. Jadi kebanyakan kalau di sini kan hanya orang yang datang, tapi kalau orang yang yang bagian jasanya datang ke rumah belum ada. Sempat saya masih mendoakan. Jadi dalam hal kehidupan ini banyak hal yang kita harus penuhi dengan rasa ucapan syukur. Tetapi di balik itu jangan kita juga lupa untuk menganalisa ya. Apa sih usaha saya, kenapa nih kok nggak rame? Analisa kita apa ya? Apa barang ini nggak ada? Apa mungkin saya harus ambil situasi yang lain, antar jemput atau bagaimana? Jadi ada banyak yang Tuhan akan taruh dalam kehidupan kita. Saat kita mengucap syukur, saat kita tanya sama Tuhan, minta sama Tuhan jalan Tuhan. Saya rasakan saudara sangat berbeda. Di tengah-tengah zaman ini Surabaya, biasanya ramai bos, kayak gini bos, sekarang sepi. Iya, tak pelanggan tuh gimana yang kamu pegang? Ya masih gitu bos, ya tetap masih, tapi jarang. Hampir seluruh mengalami sebuah hal tekanan. Mari kita bangkitkan kembali iman kita dengan ucapan syukur. Kita pegang firman Tuhan yang tadi kita baca. Kita sudah mempunyai rasa bersyukur dan sikap bersyukur. Dan percayalah pasti Tuhan tambah-tambahkan rasa kehidupan kita. Amin saudara ya. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah kecil hati. Ya. Di daerah di mana Tuhan tempatkan, di situ ada berkat buat kehidupan kita. Amin saudara ya. Apa yang kita injak dengan kaki kita, ada berkat yang Tuhan sediakan. Berkat bukan hanya kebutuhan hidup saja yang diperlukan, kesehatan itu yang lebih terutama. Amin saudara ya. Di tengah-tengah pandemi ini sangat-sangat kita disadarkan, namanya kesehatan itu nomor 1. Kalau udah nggak sehat, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Masuk angin dikit mau kerja nggak enak sudah, rasa mual nggak enak. Tapi kalau sehat, tebas semua saudara ya. Apapun pekerjaan tebas semua. Mari saudara kita hidupi, jangan kita bersungut-sungut. Untuk yang terakhir mari kita baca di dalam Filipi 2 ayat 14. Filipi 2 ayat 14. Firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan.
Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saya mendapat pesan saudara di awal rumah tangga, jangan pernah bertengkar dalam rumah tangga karena pesen. Jangan bertengkar dalam rumah tangga karena pekerjaan. Pesen ini paling mudah loh, mana gitu ya. Mari kita harus mengucap syukur. Tuhan pasti cukupkan, pasti. Doa Bapa kami itu menjadi dasar kehidupan kita. Berikanlah kami makanan yang sejuk. Amin saudara. Amin. Kalau yang suami istri saat ini malam ini coba katakan terima kasih ya Pak, terima kasih ya Mak. Atau suamiku atau bunda. Ya mari ya saudara, kalau mau tidur ya kita ngomong terima kasih ya sayang. Hari ini sudah selalu menolong kehidupan saya. Kalau kita sama anak, terima kasih ya Nak, kamu sudah menjadi anak yang nurut sekali. Walaupun kenyataannya nggak nurut, tapi percayalah Tuhan yang mampu mengubah. Kita pun sebagai anak harus mengucapkan terima kasih sama kedua orang tua kita. Ya, terima kasih ya Mak, terima kasih. Yang terutama, mari kita bangun dalam kehidupan rumah tangga kita untuk kita mengucap syukur sama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang membangkitkan iman kami. Firman-Mu Tuhan yang menjadi rahasia kebenaran yang harus kami ketahui dan terlebih lagi yang harus kami kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Saat kami mengucap syukur, saat kami memiliki sikap untuk bertahan dalam pengucapan syukur, kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup membukakan jalan keluar. Engkau Tuhan yang sanggup mengadakan perkara-perkara yang hebat dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, pengalaman pribadi itu ada supaya kuasa firman-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah merancangkan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau sudah merancangkan kehidupan kami yang penuh dengan damai sejahtera. Engkau sudah merancangkan kehidupan kami Tuhan dengan luar biasa. Biar mata jasmani kami dapat melihat bahwa karya tangan-Mu Tuhan sudah terjadi dalam kehidupan kami. Ada karya tangan-Mu Tuhan yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dan firman-Mu berkata, apa yang kami injak semuanya akan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucapkan syukur. Ada banyak pergumulan doa di hari-hari ini Tuhan, yang menjadi beban doa dalam setiap kehidupan kami, yang menjadi pergumulan doa. Kami percaya Tuhan, kami akan selalu banyak mengucapkan syukur. Kami akan menghindari sikap bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dan hidup kami Tuhan, kami penuhi dengan ucapan syukur. Sebab kami tahu sampai hari ini kami dapat bernafas semua karena kesempatan yang daripada. Sampai hari ini Tuhan kami dapat melangkah dan melangkah semua karena kebaikan yang daripada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat mengucapkan syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami tahu itu adalah pengalaman pribadi supaya kami belajar kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya akan persilakan sedang jemaat untuk mempersiapkan persembahannya.
berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan dalam kehidupan kami, untuk setiap kekuatan, kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kami, sehingga kami boleh melaksanakan setiap usaha kami, semuanya boleh berjalan dengan baik. Itu semua hanya karena campur tangan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, sebagian dari apa yang kami miliki, dari apa yang telah kami terima Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan ini agar dapat membantu pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita sambil kartu persembahan dijalankan. Kita akan menaikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Menerima berkat. Sebelum itu kita akan menyaksikan bersama-sama berita gereja. Setelah itu saya akan persilakan kepada Ibu Gembala.
beribadah dengan sukacita, mengajar kita semua firman Tuhan itu memotivasi kita kepada kebenaran. Amin, saudara. Jadi makanya disebut ibadah itu agung, ya, saudara. Mungkin saudara bacakan doa. Saudara yang perlu kita bawa dalam doa secara pribadi, ya saudara, disatukan dengan satu hati doa pribadi saudara, yaitu bantuan doa untuk Dikti, ya saudara, supaya Tuhan memberikan kekuatan di anak muda ini, anak dan ibu ini yang setia datang kepada Tuhan. Itu adalah tindakan iman. Yang kedua, juga kita berdoa ya saudara, kakak daripada Rose, saya kenal saudara sebab dia pernah kembali, ya saudara, Ibu Deni namanya, atau Valentina namanya, ya saudara. Sekarang ada di rumah sakit, ya saudara. Biarlah Tuhan memberikan mukjizat nyata dan jadilah kehendak Tuhan. Kita dalam berdoa kita tidak boleh memaksa. Jadilah kehendak-Mu. Amin, saudara. Sebab kehendak Tuhan itu, saudara, indah bagi kita sekalian. Ya saudara, kalau kehendak pikiran kita itu tidak, itu biarlah kita. Saudara, nanti saya masih kedua, saya ada sedikit saudara renungan yang saya dapatkan dari firman Tuhan, yaitu di dalam Lukas saudara 25. Saudara akan bisa baca saudara. Nanti ya saudara, saya nggak catat, nanti tambahannya, renungannya di samping saudara bicara firman Tuhan sekarang ini nggak cukup saudara. Kita hanya seminggu sekali. Saudara mungkin mencatat firman Tuhan seperti ini dan sebagainya, saya catat saudara, ya. Lalu juga saudara ada tambahan lagi hari lain, atau mungkin saudara dapat kegerakan roh, ya, untuk membaca firman Tuhan. Nah itu saudara bisa baca dan minta hikmat dari Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kita, yang tafsiran saudara, keadaan saudara, ya saudara, seperti apa. Karena firman Tuhan itu tafsirannya lain. Jadi firman Tuhan itu selalu baru. Amin, saudara. Iya, itu selalu baru. Kalau kita baca, saudara, itu selalu baru. Pendeta membawakan firman Tuhan, ayat yang seperti provokasi, ada lagi tafsirannya pada saat sesuai dengan kehidupan kita. Itu gunanya baca firman. Amin. Amin, saudara. Ya, gunanya baca firman itu, saudara, ya seperti itu. Pada saat kita baca firman Tuhan yang dicatat sama kita dengan pokok seperti itu tafsirannya. Tapi pada saat kita kali lain kita baca ayat itu tepat dengan keadaan kehidupan kita, itu juga Tuhan Roh Kudus yang mengajarkan kita. Itu makanya diharuskan kita ini, dipaksakan kita ini untuk baca firman Tuhan, sehingga segala sesuatu tindakan kita, baik dalam kerjaan saudara, baik di dalam buka toko saudara, itu termotivasi dengan firman Tuhan. Itu nanti Tuhan yang memberikan keberkatan kepada kita. Saya bisa kuat sampai hari ini, saudara, itu karena suka. Dulu, terus terang aja, dulu jadi istri pendeta nggak pernah baca firman Tuhan. Kalau cerita sekolah minggu baru baca, kalau support bagi kaum muda baru baca, kaum ibu baru baca. Tapi saudara, dengan berjalannya waktu, karena keadaan memaksa saya, sehingga saya setia membaca firman Tuhan. Amin. Masalah adalah berkat untuk membentuk. Kita biasa selalu bersyukur. Bangun tidur aja terus begitu, saudara. Ya, jangan terus turun tangan, ya, turun kaki, ya saudara. Tidak boleh. Menurut dokter 3 menit atau 5 menit kita berhenti sebentar. Tidak boleh langsung begini, saudara. Itu bahaya. Bergantung kita, bersama kita dan sebagainya. Jadi kita bangun tidur, terus kadang-kadang kalau kita sibuk langsung aja loncat terus kerjaan seperti itu. Itu pernah saya alami. Jadi mari, ya, ada yang masih muda, ada yang sudah tua pun, boleh denger gitu. Mendengar itu luas, saudara. Boleh jangan bandel gitu. Baca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu yang akan memotivasi kita. Amin. Nah, di situ kita bersyukur masih ada napas, yang corona seperti ini dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah dijemput Tuhan, itu urusan Tuhan, kita nggak boleh disedihkan lagi.
Kita nggak boleh marah sama Tuhan. Opo suami saya mungkin mati siapa ini? Nah gitu loh. Nggak boleh. Kita harus bersyukur. Apakah kita mau dia panjang umur dengan tersiksa? Ya enggak lah. Semuanya itu kita harus senantiasa baik senang. Kebanyakan orang bersyukur itu kalau cuan. Orang yang bilang cuan ya. Itu banyak. Boleh rajin. Tapi pas kalau nggak ada cuan, enggak Pak. Ada nggak ada kita dikasih kesehatan itu sudah kak? Boleh. Kalau kita dikasih kesehatan bisa datang ke gereja itu disebut orang kaya sudah saudara. Belum tentu orang kaya ya. Kalau nanti di YouTube petrok saudara, bangun rumah, ada kolam renang. Yang menikmati siapa? Tuannya sudah pakai kaos yang bermerek sudah. Ya, yang bosnya. Tapi pembantunya pakai baju seragam dan sebagainya, yang berenang pembantunya ngajarin anaknya. Enggak dinikmati karena tidak sempat. Jadi kita selalu bersyukur dari hati yang paling penting. Dan mau tidur, sementara anak kita udah tidur, kita musik sedikit kita tukangi tangannya, kepalanya jangan giniin, sudah bangun dia ada apa mah? Itu makan ajar dia, ya. Saya ajarkan kepada anak saya, kepada cucu saya, ya, yang berkata itu, mah tadi aku kecapean, mau kecapean juga tidur. Ayo mah bangun, menusin satu tidur, baru dia tidur, selalu. Ya kalau berdoa dia nggak pernah sebab diajarin dari kecil gitu. Makan itu pun sudah sekali. Jangan dianggap enteng. Kita kan nggak bisa memegang masa depan anak kita. Amin saudara. Ya, jadi kita yang beriman, dia nggak beriman. Taunya susu itu. Nah jadi tumpangi tangan anaknya saudara. Nggak udah tidur. Tumpangi terus berdoa Tuhan, jodohnya, kerjaannya, sekolahnya, pergaulan itu dengan iman. Amin. Itu. Kita kan tidak tahu masa depan anak kita. Kita punya mantu yang bagaimana, saudara kita tidak tahu. Tapi kalau sudah kita serahkan dari dini, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Bagi Tuhan itu yang terbaik. Ya. Jadi orang yang takut akan Tuhan hingga terus sampai pagi nota, tanggung jawab, sing suruh tanggung jawab. Mari belajar kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan ini sudah berkuasa membentuk karakter kita. Dan kita ini mempunyai tindakan positif dengan kebenaran firman Tuhan. Kita begini, baik enggak? Nah, yaitu gunanya pendeta, ya saudara datang kepada hamba Tuhan. Diskusi apa itu bagus sekali, ya. Ada yang diam-diam ngambek, dia pakai ini sendiri, pakai apa namanya tindakan sendiri. Tuhan ini, berani banget dia marah sama Tuhan. Nanti saya takut sekali, ya. Diperingati sama Tuhan, diperingati. Nggak bisa, sudah doa, cuma begitu dan menang. Amin. Pendeta itu ceremeh. Untuk apa? Sebab saya bilangnya seperti ini. Ya, kita harus tahu. Ya itu saling sudah. Kalau saya memang dibenci, ya udah begini. Emang kerjanya saya seperti itu. Makasih ya tante, ngerepotin. Nggak usah ngerepotin. Memang itu kerjaan saya. Amin. Memang kerjaan Tuhan seperti itu. Asal jangan ada tuannya disiksa aja sudah datang ditabok. Apa yang tidak? Wah, saya takut sudah kembali saya punya bukti sakit gitu ya, ditabok atau ditabok dengan perkataan tidak ya, tematinya adalah tempat yang baik-baik. Begitu kita berdoa, Iki dan Ibu Jenny, ya suaminya namanya Denny, istrinya namanya Valentina, kakak daripada Rus, ya. Dan pada saat saya maaf ya saudara, selama itu saya yang melamar, mereka yang menerima. Jadi saya kenal banget. Untuk itu saya sudah tidak bakal sendiri. Juga saya menghimbau kepada saudara setiap kita memberikan uang 1.000 dikasih pembangunan. Maaf, mau pulang atau mau datang, harus diberikan 1.000 saja. Lebih daripada itu Tuhan memberikan.
Saya ajak saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita mohon doa berkat daripada Tuhan. Sebab rezeki, kesehatan itu daripada Tuhan. Dan doa berkat ini penting bagi kehidupan kita dan saya. Kita angkat tangan kita lebih tinggi. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sidang jemaat Tuhan bersatu hati, berdoa Tuhan, anak muda Diki, nyatakanlah kuasa-Mu yang heran, sebab hamba-Mu mengerti segalanya terjadi dalam kehidupannya. Ada rencana Tuhan yang indah buat keluarganya, supaya dia senantiasa mengucapkan syukur dan mengkoreksi diri, supaya lebih lagi memuliakan Engkau. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang kami sembah. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa lewat lidah bibir-Mu Tuhan. Engkau mengadakan semua langit dan bumi. Apalagi kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau, nyatakanlah kuasa. Juga hamba-Mu berdoa Tuhan buat Ibu Dewi. Biarpun kami jauh dia di Surabaya, Palestina Tuhan, di dalam nama Yesus, jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan. Tentunya dia merindukan kesembuhan dan menyatakan kuasa-Mu pengalaman pribadi dalam kehidupan. Segalanya kehendak-Mu yang jadi. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, kematian Engkau bukan saja menyelamatkan kami, tetapi darah-Mu sudah menyembuhkan segala penyakit kami. Dan bahkan darah-Mu sudah melaburi, oh Tuhan Yesus, tiang hati kami, sehingga lewat segala penyakit apapun yang terjadi, keluarga lepas keluarga, baik yang ada di Jungke, Sumeneb Tuhan kami serahkan, Batuan Tuhan Yesus, Olegung Tuhan Yesus, Lenteng Tuhan, Ganding kami serahkan semua sidang jemaat Tuhan, baik yang di kota di tempat ini, anak-anak kecil muda semua Tuhan, yang hamba meminta kesehatan yang daripada Engkau. Sebab dengan kesehatan itu kami bisa bekerja dan memuliakan Engkau dan aktif di dalam ibadah kami. Sekalipun Tuhan apapun yang terjadi, kami tetap tidak lepas, harus kami beribadah. Untuk itu juga memberkati sidang jemaat Tuhan yang mengikuti sungguh-sungguh di rumah Tuhan. Oh Bapak, tidak ada lagi waktu kami untuk bermain-main Engkau. Sebab kami tidak tahu Engkau akan menjemput kami kapan. Sebab itu karena Tuhan mengatakan berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Dalam arti kami harus Tuhan Yesus dengan setia mengikuti apa yang Kau firmankan dalam kehidupan kami. Menjadi rema yang tadi yang kami sudah dengar. Bukan masuk kiri, telinga kiri, keluar yang kanan. Tapi masuk di dalam hati dan melakukan setiap firman di dalam kehidupan kami. Proses hidup kami menjadi dewasa Tuhan. Ajar kami roh takut akan Tuhan terus mengikuti kami. Sebab kami tahu Tuhan hidup kami, langkah kehidupan kami, Engkau yang menentukan. Bapa di surga, Hamba-Mu juga berdoa sidang jemaat yang sakit, Engkau beri kesembuhan. Dalam kelemahan Engkau berikan kekuatan yang mengeraskan hati, biar Roh Kudus yang menghancurkan hatinya datang kepada Engkau. Oh Bapa di surga, terima kasih Bapak. Akhirnya Hamba-Mu berdoa, diberkati Engkau di kota, katakan amin. Diberkati kesehatan, amin. Diberkati buah kandungmu, amin. Diberkati usaha pekerjaanmu, apapun yang dikerjakan dibuatnya, katakan amin. Bapak, diberkati studimu, amin. Diberkati suami dan istrimu, amin. Diberkati anak cucu mantumu dimanapun mereka berada, amin. Diberkati ketika engkau keluar, diberkati ketika engkau masuk. Apapun yang kami tumpangi Tuhan, kami senantiasa mengucapkan syukur kepada Kau. Kami juga berdoa buat keluarga lepas keluarga, biar orang takut akan Tuhan, baik suami maupun istri, sehingga keharmonisan keluarga itu ada di dalam kehidupan mereka, dan orang lain Tuhan melihat bahwa kami adalah orang yang percaya kepada Engkau, sehingga kami boleh berbuah. Bapa di surga, kami berdoa agar kehendak-Mu dikenal di seluruh dunia dan keselamatan-Mu dinyatakan lewat kehidupan kami. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, terimalah kasih karunia dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang
sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Kita angkat satu pujian, doa Yabes, juga doa saudara dan saya. Amin. Glory.